Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Permatasari, BP 19010033. Ini adalah soal 2 Januari bukti 5. Dokumen ini adalah tagihan biaya telepon dari PT Telkom. Apabila saudara menjumpai bukti tagihan semacam ini, tugas yang harus dikerjakan adalah 1. Membuat cek untuk membuat tagihan, dan 2. Mencatat pengeluaran kas dan dalam jurnal pengeluaran kas. Secara rinci, tugas-tugas tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Buatlah cek nomor 40. Ingat, buku cek dimulai dengan nomor 40. Lihat penjelasannya di halaman 12 untuk membayar tagihan biaya telepon. Isilah bagian lembar utama dan lembar bonggol cek dengan benar. Yang B, tulislah tanggal dan nomor cek pada ruang cap yang tercantum pada tagihan. Yang C, sobeklah lembar utama cek dari bonggolnya dan masukkanlah cek tersebut ke dalam arsip dokumen dikirim. Catatan, dianggap cek tersebut dikirimkan ke PT Telkom. Dokumen yang D, simpanlah tagihan dalam arsip kantor. Yang E, catatlah pengeluaran cek ini ke dalam jurnal pengeluaran kas dengan menggunakan data yang tercantum dalam bonggol cek. Yang langkah pertama, bukalah buku transaksi, yaitu bukti 05. Ini adalah bukti 05. Yang kedua, bukalah buku cek. Ini adalah buku cek. Dan ini adalah bonggol cek. Bonggol cek dan lembar utama cek disobek. Dan lembar utama cek dimasukkan ke dalam arsip dokumen dikirim. Artinya, cek tersebut dikirimkan ke PT Telkom. Selanjutnya, bukti 05 tadi dimasukkan ke dalam tagihan dalam arsip kantor, seperti gambar ini. Selanjutnya, catatlah pengeluaran cek ini ke dalam jurnal pengeluaran kas dengan menggunakan data yang tercantum dalam bonggol cek. Ini adalah jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya, bukti 6. Ini adalah soal bukti 6. Di dalam bukti 6 ini sama dengan bukti 5 tadi cara pengerjaannya. Ini adalah bukti 06. Dalam bukti 06 ini, buktinya dimasukkan ke dalam arsip kantor seperti gambar ini. Dan ini adalah cek. Cek ini dimasukkan ke dalam arsip dokumen dikirim. Artinya, cek tersebut dikirimkan. Selanjutnya, bukti 7. Dalam soal bukti 7 itu adalah faktur penjualan. Ini adalah dalam bukti 7, yaitu ada jurnal penjualan, buku pembantu utang, dan bukti 07. Di dalam buku transaksi, bukti 7-nya disobek dan diletakkan di amplop arsip faktur penjualan, seperti gambar ini. Selanjutnya, 3 Januari bukti 8. Di dalam bukti 8 ada yang termasuk adalah ada buku pembantu utang dan cek. Bukti transaksi 8 dimasukkan ke dalam arsip kantor seperti
gambar ini. Dan ini adalah buku cek. Buku ceknya dimasukkan ke dalam arsip dokumen dikirim. Seperti gambar ini. Selanjutnya bukti 9. Di dalam bukti 9 ini adalah faktur pembelian. Yang terdapat adalah jurnal pembelian, buku pembantu utang pada PT Maranatha. Dalam bukti 9 dimasukkan ke dalam amplop arsip faktur pembelian seperti gambar ini. Selanjutnya adalah bukti 10, di mana dalam bukti 10 ada jurnal penyaluran kas, ada nomor bukti, ada cek. Dalam bukti 10, bukti transaksinya dimasukkan ke dalam arsip kantor seperti gambar ini, dan ceknya dimasukkan ke dalam arsip dokumen dikirim. Artinya buku cek telah dikirim. Selanjutnya bukti 11. Dalam bukti 11 sama pengertiannya dengan bukti 7. Yang terdapat dalam bukti 11 adalah jurnal penjualan, buku pembantu piutang UD Arimbi Sport, dan bukti 11.